Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Senang sekali ya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi di ruang maya, di ruang virtual. Nah, khusus untuk siang hari ini, karena kami melihat untuk Bapak Ibu guru banyak yang kesulitan untuk terkait untuk mengerjakan latihan praktik yang satu ini ya. Jadi siang ini akan kita buatkan tutorial bagaimana untuk mengerjakan ujian atau tugas praktik untuk yang pertama kali ini, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek di classroom masing-masing itu di bagian apa namanya tugas praktik satu itu bisa kita lihat ya. Jadi di sana kami telah menyematkan tugas begitu ya untuk Bapak Ibu praktekkan apa namanya sumbernya dari mana? Sumbernya adalah untuk referensinya adalah dari materi-materi unit 1 dan unit 2 gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca materi unit 1 dan unit 2 pasti paling tidak minimal bisa mengerjakan. Kemudian yang tak kalah penting adalah di dalam tugas praktek yang kami berikan itu sudah kami berikan panduan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot cari kemana-mana panduannya gitu, sudah ada kita sediakan untuk panduannya. Panduannya itu adalah kita berikan sama persis dengan form untuk lembar jawabannya gitu. Jadi instruksinya Bapak Ibu bisa apa namanya dilihat itu hampir sama antara formulir jawaban dengan panduan yang kami berikan gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu maka ini akan kita coba, ini saya sudah membuat untuk akun demo ya, untuk latihan bagaimana cara mengerjakan tugas praktik di Google Classroom. Oke, mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Ini akan kami siapkan ya. Oke, ini akan kami siapkan terkait untuk pengerjaan ini tugas. Oke, mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, berarti langkah yang pertama kita lakukan adalah kita nanti akan masuk ke Google Classroom dulu ya. Oke, coba kita masuk, apakah bisa? Oke, oke. Coba kita share ulang. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu. Ya, kita coba share. Ya, nah ini kita sudah masuk Bapak Ibu ke Classroom ya. Kita mulai dari awal. Kita masuk ke Classroom. Nah, di sini selalu ya, kalau kita menjadi siswa atau menjadi peserta, kita fokus ke tugas kelas. Nah, di dalam tugas kelas ini, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan banyak sekali topik ya. Ada tugas praktik, penerbitan sertifikat, uji kompetensi, materi, dan seterusnya. Itu nanti tergantung dari pengajar atau dari trainer Bapak Ibu ya. Oke, kali ini karena kita akan fokus ke tugas praktik, nah ini sudah kita siapkan sebenarnya ada beberapa. Oke, ini kita coba misalkan uji coba 3. Nah, kita klik dulu judulnya ya. Kita biasakan klik judulnya, nanti akan muncul penjelasan. Nah, kalau ini belum clear, maka kita lihat tugas secara keseluruhan, lihat tugas. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik tadi lihat tugas, nanti akan muncul ini halaman penuh. Ya, jadi ini adalah tugas-tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Yang tak kalah penting adalah Bapak Ibu membaca petunjuknya dulu. Ya, seperti ini ya. Sebelum mengerjakan, silahkan simak panduan. Maka tadi banyak pertanyaan yang masuk, Pak ini caranya gimana? Nah, Bapak Ibu, kami harapkan membaca panduannya terlebih dahulu. Karena di sini nanti akan ada cara apa sih yang harus dilaksanakan gitu ya. Oke, langkah-langkahnya pastikan sudah membaca tugas praktik langsung. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mengerjakannya langsung ya secara online di Google Docs gitu ya. Kemudian ikuti ya betul ya nanti ada instruksi di apa namanya di lembar soal atau praktiknya. Jika telah selesai, nah ini Bapak Ibu yang penting. Kalau Bapak Ibu sudah selesai semua untuk mengerjakan soalnya ya dari nomor 1 sampai terakhir sudah lengkap jawabannya, screenshot dari praktek Bapak Ibu sudah ada. Bapak Ibu tidak usah klik apa namanya bingung, tinggal di close saja karena nanti secara otomatis nanti akan tersimpan di mana
tersimpan kepada trainer, gitu ya. Oke, kita akan coba. Maka langkah pertama kita, apa Bapak Ibu, kita membaca panduannya dulu. Oke. Nah, kita tunggu sampai terbuka. Nah, panduannya ini kita buat dalam bentuk docs ya Bapak Ibu, jadi kita buka secara online. Nah, panduan ini nanti akan berisi bagaimana dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Jadi contoh nomor 1 ya, misalkan ini ada tipsnya nih. Nah, tips ini gunanya adalah untuk screenshot atau print screen. Screenshot atau print screen itu sama saja ya. Kalau screenshot mungkin lebih terkenalnya ke gadget-gadget yang kecil ya, HP, tablet gitu ya. Tapi kalau untuk print screen ini biasanya digunakan untuk laptop, PC gitu ya, dengan yang dimensi yang lebih besar. Oke, screenshot atau print screen ini gunanya apa? Nanti Bapak Ibu akan print screen atau screenshot dari prakteknya Bapak Ibu yang Bapak Ibu jawab ke lembar jawabannya. Di mana lembar jawabannya? Nanti akan kita tunjukkan. Oke, kita sekarang baca panduannya ya. Ini satu saja. Yang pertama ini adalah tips untuk screenshot ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengerjakan sudah selesai, yang paling gampang itu adalah Bapak Ibu menekan tombol print screen. Kalau di laptop atau di PC namanya tertulis PRTSC. Nah, itu biasanya di kanan atas ya, di sebelah kanan atas. Nah, itu Bapak Ibu tekan waktu layarnya masih on, ditekan, kemudian Bapak Ibu ke tempat di mana Bapak Ibu akan menaruh hasil print screen-nya atau copy paste. Nah, pastenya di mana gitu ya. Atau Ctrl V gitu. Nah, nanti hasil screenshot atau print screen itu disesuaikan dengan pertanyaan atau permintaan dari soal gitu ya. Oke, kita ambil satu contoh misalkan ini sudah terjawab Bapak Ibu. Ini coba saya hapus dulu ya. Ini ya saya hapus dulu. Oh, tidak bisa ya karena tidak ada akses. Oke, contoh yang pertama ini misalkan masuk ke Google Drive, nanti Bapak Ibu masuk ke Google Drive-nya masing-masing. Kemudian buat folder dengan nama GWE underscore nama Anda underscore instansi. Contoh, GWE Ahmad Syukur SCN 2 kali Bujang Wetan. Nah, gambar 1 maksudnya nanti Bapak Ibu untuk instruksi yang ini Bapak Ibu taruh di gambar 1A, di atasnya tulisan hijau gambar 1A itu ya, taruh di situ, di screenshot taruh di situ. Yang C, lalu bagikan folder tersebut ke Ahmad Syukur dan Septianti ya, Nugraheni. Nah, ini artinya nanti setelah Bapak Ibu membuat folder di screenshot ditaruh sini. Yang kedua, dari folder itu di-share, di screenshot lagi ditaruh di 1B. Ya, itu panduan. Nah, sekarang kita langsung untuk cara mengerjakannya. Kita kembali ini ya, tab-nya uji coba. Nah, di ini Bapak Ibu sebelah kanan ada tulisan tugas Anda. Nah, di sini ada file yang tertuliskan nama Bapak Ibu, ya Google Docs. Oke, Bapak Ibu bisa buka ya, dibuka, diklik. Nah, file yang terbuka ini Bapak Ibu ini adalah file atau apa namanya template ya, yang Bapak Ibu gunakan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan atau perintahnya. Ya, kita coba lihat ya nomor 1 ya. Google Drive, masuk ke Google Drive Anda, buat folder dengan nama GWE nama Anda instansi. Contoh ya GWE Ahmad Syukur SCN 2 kali Bujang Wita. Oke, sekarang akan saya ini Bapak Ibu coba masuk ke Google Drive saya ya. Oke, ini saya coba masuk ke Google Drive. Oke, salah satu Google Drive saja. Oke, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita masuk ke Google Drive, ini pura-puranya ya, kita create apa namanya? Kita create folder baru misalkan. Folder baru itu kan namanya adalah GWE underscore Ahmad Syukur underscore SDN 2 kali Bujang Wetan. Oke, sudah. Oke, setelah sudah kita bikin, maka sesuai panduan tadi, kita harus screenshot. Nah, maka kita tekan print screen di sini. Kemudian pastenya kemana? Docs yang masih kosong. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita print screen, sekarang kita kembali ke halaman Docs tadi ya. Nah, di sini karena perintah pertama tadi adalah membuat folder, kemudian kita diminta untuk print screen,
dan taruh di gambar 1A, maka kita taruh di gambar 1A. Caranya gimana? Tinggal Ctrl V. Nah, muncul di sini. Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, misalkan Bapak kita ini ya, kita crop misalkan atau kita apa namanya? Pangkas ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pangkas, kalau bahasa Indonesia crop. Nah, ini kita sesuaikan aja biar tidak ada border yang bawah ini ya. Ya, biar nanti lebih apa namanya? Rapi gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Untuk mereposisi atau untuk menaruh gambarnya nanti bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini sudah masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam soal tadi ya yang Bapak yang kita diminta tadi gitu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sudah membuat satu ya gambar 1A gitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu lanjutkan sampai selesai sampai ke terakhir ya nomor 5 kalau nggak salah. Nah, setelah itu Bapak Ibu tidak usah khawatir. Pak, nanti tersimpannya gimana? Nah, nanti tersimpannya adalah secara otomatis. Ketika Bapak Ibu sudah melengkapi semua ini gambar screenshot-nya, ya, kita close saja. Ini, yang panduannya juga kita close saja. Nah, maka Bapak Ibu tugasnya sudah selesai. Kita buktikan apakah sudah tersimpan tadi yang sudah kita screenshot. Ya, kita cek. Nah, ternyata sudah tersimpan. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali Bapak Ibu selesai semua, kemudian pastikan sudah terisi semua, Bapak Ibu tinggal close saja, itu sudah tersimpan secara otomatis. Gitu ya. Oke, ini berarti kita anggap sudah selesai. Karena sudah selesai, maka di sini ada tombol serahkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya submit ya atau turn in. Nah, itu kita klik ini, serahkan. Ya, serahkan, konfirmasi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya, gitu ya. Dan ini sudah pasti akan masuk ke halaman untuk trainer. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Begitu Bapak Ibu, itu adalah panduan singkat dari kami terkait untuk bagaimana kita mengerjakan tugas praktik untuk yang pertama kali ini. Jika ada kendala, jika ada masalah, monggo Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan kami, baik melalui grup WhatsApp atau melalui jalur lain di Google Classroom, gitu ya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas dan masih ini ya, masih dalam rangka untuk penyelesaian rangkaian kegiatan di pelatihan kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.